ya semua di sana ya? Iya Bu, Alhamdulillah. Kita coba lanjutkan perkuliahan hari ini. Ini semua ada di mana? Di kampus atau di rumah? di rumah Ibu. Di rumah ya, baik. Baik, kita coba lanjutkan untuk pertemuan sore hari ini dengan eksplorasi geotermal ya. Saya coba izin share screen. Kita lihat. Apakah sudah terlihat? Ibu. Sudah ya, baik. Eh, kita coba lihat sekarang. Kita akan masuk ke dalam materi perkuliahan eksplorasi geotermal, ya. Nah, saya coba izin share di sini slideshow, ya. Menurut kalian, apa yang dipahami terkait eksplorasi geotermal dulu? Ada geotermal tuh. Coba jelaskan. Ada nggak yang bisa mau ngeliat dari sepintas sebelum kita masuk nih? Ingin menjawab Ibu, kalau eksplorasi geotermal itu, Iya, kalau yang saya pahami itu kegiatan pencarian sumber panas bumi Ibu, dilihat iya, dari berbagai sudut penampakan pandang. yang Iya, iya Bu. baik. Baik, betul ya. Wahyu ya, Wahyu. Ya, ya, Iya Bu. eksplorasi geotermal. Kalau kita bicara eksplorasi geotermal, betul sekali kita mencari, menyelidiki, mengamati, begitu ya, sumber panas bumi. Ya, kita mencari, memetakan, menilai potensi panas bumi sampai ujung-ujungnya nanti siap dibor atau dikembangkan, begitu. Ya, kita mencari indikasi yang ada di permukaan, kita buat model bawah permukaan sampai kepada target sumur begitu ya. Jadi nanti eksplorasi ini kita tujukan untuk mendapatkan reservoir tempat adanya di sumber panas ini begitu ya. Nanti kita lihat bagaimana tahapan-tahapannya begitu. Nah, kenapa sih eksplorasi geotermal? Nanti kita lihat keunggulannya seperti apa begitu ya. Nah, istilah geotermal sendiri sebetulnya kita mengacu kepada kata panas bumi begitu ya. Geotermal, ada kata panas bumi atau geotermal. Ada geo, ada thermal ya. Geo itu berarti bumi begitu ya. Kemudian thermos artinya panas ya. Jadi panas di dalam bumi ya, bukan bumi yang panas, tapi secara sederhana bisa diartikan ada sumber energi panas yang berasal dari dalam bumi begitu ya. Nah, energi panas bumi kalau kita lihat di sini adalah panas yang dikeluarkan dari dalam bumi ya. Energi panas bumi ini nanti bisa ada di dalam batuan, bisa ada di dalam fluida yang mengisi rekahan, dan juga pori batuan begitu. Sumber utamanya apa? Sumber utamanya bisa dari hasil radioaktif atau decay, peluruhan radioaktif yang terjadi di dalam bumi. Ini ya, energi panas bumi itu seperti ini. Nah, ini tadi sudah disampaikan. Kita lihat di sini betapa Indonesia ini memiliki potensi yang sangat kaya ya. Potensi bagaimana potensi geotermal Indonesia, kita lihat dari ujung ke ujung ya. Ini ada tuh ya, dari sini ini adalah lokasi-lokasi potensi panas bumi sampai ke arah sini begitu ya. Jadi kalau kita lihat potensi panas bumi kita itu sebetulnya besar ya. Potensi totalnya itu hingga 23 sampai 29 gigawatt begitu ya. Ini mencapai 30. Ini tahun yang lama ya. Tahun yang sekarang sudah banyak kemana-mana begitu ya. Nah,
Kenapa Indonesia ini sangat kaya begitu, nanti kita lihat, karena kita itu secara tektonik berada di dalam ring of fire. Banyak gunung-gunung api. Di situ adalah posisi-posisi gunung api. Ada heat flow-nya tinggi. Ya, sistem hidrotermalnya melimpah. Karena itu kita akan kaya akan potensi panas bumi. Ya. Dan kita mendapatkan peringkat di dunia itu 2 sampai 3 setelah Amerika Serikat. Dan nampaknya kalau kita lihat dari proses pemanfaatannya baru sekitar 10% yang bisa kita manfaatkan dari potensi yang seluruh ini ada begitu ya. Nah, kita lihat keunggulan dari energi geothermal. Ya, keunggulannya apa? Dia bersifat renewable, ya, sustainable, dapat dipertahankan, dimanage pemanfaatannya, dapat diperbaharui, ya, berdasarkan waktu geologi ini, ya. Kemudian bisa bersifat ramah lingkungan, ya, ada ramah lingkungan, ya. Kita mau nambah 7.000 megawatt listrik dari panas bumi, itu setara dengan pengurangan, coba lihat, CO2 sekitar 43 juta ton. Artinya apa? Artinya betapa kita bisa mengurangi proses emisi ya, sampai 43,7 ton, coba bayangkan. Ini untuk 7.000 megawatt listrik. Ya, kita kan targetnya tadi 30 gigawatt ya, 30 gigawatt. Nah, apalagi dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Merupakan apa, sistem produksi itu tertutup atau closed loop production system. Artinya tidak ada pembuangan kandungan fluida yang keluar ya, keluar sistem dengan apa, menerapkan injeksi brine ya, dan kondensat 100% ke dalam permukaan, tidak ada polutan di sini ya. Kemudian kita juga punya lahan kecil. Jadi kalau dengan menggunakan geothermal exploration ini, kita hanya perlu lahan yang lebih kecil dibandingkan dengan energi lainnya ya. Dengan energi lainnya. Misalkan nih, untuk 100 megawatt itu tidak lebih dari 100 hektar ya. Hanya 10% dibandingkan dengan kalau kita memanfaatkan solar cell field ya, dengan kapasitas yang sama, 10%. Artinya tidak perlu lahan yang besar begitu ya. Dan tidak mengganggu habitat alam, tidak merusak atau mencemari pertanian begitu ya. Nah, ini sama dengan yang tadi, bahwa kita ini lihat beberapa keunggulan dari energi geothermal. Dia menghasilkan gas emisi itu lebih rendah banget dibandingkan dengan bahan bakar fosil yang hanya sekitar 5% ya, dari pembangkit berbahan bakar batu bara ya. Jadi kalau kita lihat di sini emisinya, emisi CO2 ya, dari coal batu bara lebih besar dibandingkan dengan geothermal, hanya 5%, coba bayangkan ya. Kemudian penggunaan lahan per hektar per 100 megawatt itu batu bara lebih besar, solar juga sama ya, angin juga sama. Geothermal hanya sedikit ya, 10% ya. Kalau tadi 5%-an, ini 10%-an gitu ya. Terus apalagi dia dapat berdampingan dengan habitat alami ya, jadi tidak apa namanya tadi nih, tidak mengganggu habitat alam, tidak merusak atau mencemari pertanian, lahan pertanian begitu ya. Jadi di sini dia dapat berdampingan dengan habitat alami dan pertanian. Kemudian dengan cara ini kita bisa mengurangi impor bahan bakar sebetulnya ya, dan memungkinkan jadi kita memanfaatkan bahan bakar domestik dengan harga pasar begitu. Ini harganya masih yang lama ya, yang baru udah berubah. Nah, ini kebijakan energi kita ya, kita ingin memaksimalkan penggunaan energi terbarukan. Salah satunya itu energi panas bumi. Jadi nanti ada angin, ada air, bioenergi ya, surya panel ya, solar cell. Nah, tapi kita lihat panas bumi di sini ya. Kalau melihat dari target baurannya kan, coba kita lihat di sini bahwa energi yang bersih ya, terbarukan itu 23% ya. Minyak bumi 25%. Ini harapannya yang target tahun ini begitu. Tapi ini sudah berubah lagi ya. Ini tahun lama, ini adalah file yang lama. Nanti kita cek yang terbarunya ya. Berubah ini kok, berubah ya. Jadi kurang lebih seperti itu
Jadi kita ingin memaksimumkan penggunaan energi terbarukan atau energi bersih begitu. Sementara kalau kita lihat dari apa yang ditargetkan oleh Kementerian SDM tahun 2021, ya ini ada government drilling. Ya, dia akan melakukan suatu proses pemboran sekitar berapa buah wilayah kerja gitu ya di sini ya. Tapi yang ini 2024, sekarang lebih jauh lagi, lebih tinggi ya. Jadi pemanfaatan pengeboran eksplorasi akan dilakukan, kemudian pemanfaatan dan infrastruktur juga untuk pengembangan panas bumi, sinergi BUMN dan pengembangan panas bumi, serta optimalisasi sumber daya pada WKP yang telah berproduksi ataupun pengembangan ya. Jadi ini juga sejalan dengan target Kementerian SDM tahun 2021 yang sekarang sudah terupdate ya. Yang ini jadi targetnya kan ada ini nih, panas bumi, di sini juga EBT ya, energi baru terbarukan. Nah, kalau kita lihat sejarah pemanfaatan energi panas bumi itu mulai dari Italia itu ya. Tahun 1827 di Indonesia, udah mulai 1982 di Kamojang pertamanya ya. Sampai mendapatkan 30 megawatt listrik. Sebelum-sebelumnya di Italia, banyak USA ya, New Zealand, Meksiko begitu ya. Sampai akhirnya di Indonesia dengan lapangan Kamojang yang menghasilkan sampai 30 megawatt listrik ya. Nah, berbicara sistem geotermal begitu ya, kita sekarang bicara sistem geotermal ya. Nah, secara umum kalau kita lihat di sini sistem geotermal ya, sistem panas bumi yang dapat diartikan sebagai suatu sistem penghantaran panas begitu di sini. Sistem penghantaran panas ya. Sistemnya itu seperti ini. Penghantar panas dalam mantel ke atas dan kerak bumi nanti, di mana panasnya itu dihantarkan dari suatu heat source menuju ke penampungan panas begitu ya, kurang lebih seperti itu. Ini adalah sistem panas bumi. Jadi kalau kita lihat sistem panas bumi itu dari heat source menuju sink atau heat sink ya, menuju ke sinknya begitu. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Panasnya yang ada di dalam bumi itu disebabkan atau diakumulasi oleh adanya material panas yang terjadi di bawah permukaan ya. Jadi panas yang ada di dalam bumi itu karena ada material ya yang di bawah permukaan tadi menyebabkan aliran panas dari sumber tersebut hingga nanti ke permukaan begitu. Kurang lebih sih seperti itu. Ya, itu sistem panas bumi. Nah, kita lihat di sini. Komponen-komponen sistem panas bumi. Ya. Komponen-komponen sistem panas bumi. Kalau kita lihat di sini ada apa? Ada sumber panas. Ya. Ada apa lagi? Ada reservoir. Ada apa? Lake cap. Ada daerah resapan dan daerah luahan ini yang berbeda mungkin dengan yang sebelumnya saudara pelajari begitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat komponen-komponen sistem panas bumi ya, itu yang jelas pertama ada sumber panas ya, ada sumber panasnya. Kalau di migas apa aja coba, boleh nggak menyampaikan? Kalau di migas sistem panas buminya, sistem migas atau petroleum sistemnya ada apa? Stroke, K-Pro, Iya betul, ada Shosrock, ada Caprox, apalagi? Reservoir, Iya, ada reservoir, ada Caprox, ada Shosrock, ada reservoirnya, apalagi? Hmm? Ada apa lagi? Masih ingat?
migrasi, Bu. Iya, betul sekali, ada proses migrasi ya. Terus apa lagi? Rep, Bu. Ya, Rep, Bu. ya, betul. Apalagi selain udah trap. Betul, jadi diresumekan jadi apa saja tadi? Ada batuan induk, sosro, Betul. reservoir rock atau batuan reservoir Bu. Ada Ya, batuan penutup atau caprock atau seal, dan perangkap atau trap serta benar. migrasi. Ya, bagus. Nah, mirip dengan yang di komponen sistem panas bumi gitu, ya. Ada source rock, di sini ada sumber panas bumi. Ada reservoir juga, ada juga sama reservoir di dalam geothermal. Ada clay cap, ada juga clay capnya nanti ya, yang membuat si sumber panas bumi tadi itu, panas bumi yang keluar dari si sumber panas bumi itu kan dia akan bermigrasi ria tuh, akan masuk ke dalam suatu reservoir, jadi dia nggak kemana-mana ya kecuali di bor ya, atau ada suatu manifestasi dia keluar melalui suatu struktur sampai dia muncul di struktur di permukaan ya. Jadi sama, ada sumber panas, kalau di migas itu ada source rock ya, ada reservoir, di geothermal juga ada clay cap, di geothermal ini ada clay cap, di migas juga ada cap rock, sama lapisan penudung ya. Nah, tapi di sini kalau di dalam sistem panas bumi ada daerah resapan, ada daerah luahan, ada daerah recharge dan daerah discharge, atau ada manifestasi di sini ya. Ini yang membedakannya begitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada komponen-komponen tersebut yang menunjukkan saling keterkaitan ya. Ada rainwater, di sini ada hot water, ada hot rock dan seterusnya. Nanti kita lihat di sini yang jelas. Di sini kita dapat nyatakan ada suatu sistem yang menghantarkan energi panas dari bawah permukaan bumi hingga ke permukaan nanti sampai menjadi manifestasi-manifestasi ya. Sistem ini nanti bekerja dengan mekanisme konduksi dan konveksi. Kita lihat gambar di samping ini ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah model konseptual dari sistem panas bumi ya. Umumnya kita lihat ada di daerah vulkanik ya. Nah, yang pertama kita lihat dari konsep dasar sistem geotermalnya ya. Sistem geotermal itu merupakan, atau sistem panas bumi ini ya, dia adalah sistem alami dari kerak ya. Dari dalam kerak menyimpan dan mentransfer panas sebetulnya dari dalam bumi ke permukaan itu. Kemudian sistem ini juga nanti ya bekerja karena ada kombinasi apa aja di sini tuh ya. Ada panas dari dalam bumi, ada batuan sebagai media, ada fluida juga sebagai pembawa panas. Jadi kurang lebih sistem ini kombinasi dari beberapa hal, dari panasnya sendiri yang dari dalam bumi, dari fluida sebagai medianya, dari fluida sebagai pembawa energinya juga, pembawa geothermal juga ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini kalau kita lihat konsep dasar geothermalnya ya. Kita lihat di sini ada sumber panas ya. Sumber panasnya itu di sini biasanya magma ya, atau batuan panas di kedalaman tertentu. Ya. Bisa jadi tidak di sini sumber panasnya, bisa jadi nanti di sebelah mana tidak tepat di bawah gunungnya. Ya, bisa jadi nanti ada di sebelah mananya terpisah jauh ya. Kenapa bisa di sumber panas? Ya karena ada struktur nanti ya. Ada struktur gitu ya. Kemudian kalau kita lihat tadi ada heat source, ada apalagi tadi panas bumi ya. Reservoirnya. Sorry, ada reservoirnya. Reservoirnya itu
kalau banyak rekan gini, dia bisa mengalirkan fluida, bisa menyimpan fluida panas begitu ya, seperti ini. Jadi ada source, ada heat source-nya, ada reservoirnya di sini ya. Ada batuan-batuan reservoirnya. Dia harusnya kalau batuan reservoir dia punya porositas dan permeabilitas yang baik agar si fluida panas yang sudah terpanaskan sebagian oleh magma ini masuk ke dalam sumur. Gitu ya. Kebayang nggak? Jadi ini dipanaskan, nanti ada proses konveksi konduksi, air yang dipanaskan itu nanti panas sebagian ada yang ke sana tuh, ada yang ke reservoir, sebagian lagi ada yang tetap tinggal di magmanya begitu. Ya, bayangkah? Iya Ibu. Iya baik. Kemudian tadi ada source, ada heat source, ada reservoir. Sekarang ada apa? Caprock ya, batuan penutup. Ya, ada batuan penutup. Lapisan ini biasanya impermeable. Ya, jadi ada batuan yang kedap impermeable. Ini, ya. Kalau yang di ini memang harus tinggi di reservoir kita. Tapi kalau di dalam penutup atau caprock itu ada batuan teralterasi, dia ini ya, ada lapisan yang tidak tembus di sini. Ya, arus permeabilitasnya harus impermeable, tidak tembus. Kalau tembus kan nanti sama aja bohong ya, si uap yang sudah ada di sini itu kemana-mana. Tapi kalau terakumulasi di suatu tempat tertutup oleh batuan alterasi atau batuan lainnya begitu ya, yang bisa menjadi caprock di sini, dia akan bertahan di sini untuk menahan si uap yang ada di sini ke mana-mana gitu ya. Itu caprock. Biasanya caprock ini lapisan impermeable, menahan fluida agar tidak bocor begitu. Ya. Kemudian apalagi di sini kalau kita lihat ya, sistem panas bumi itu dapat terjadi secara konduksi melalui batuan atau konveksi secara kontak air dan sumber panas. Kemudian ada rekahan, ada patahan, sama aja ya. Rekahan itu baru rekah, patahan itu ada offsetnya, pergeserannya tuh kelihatan gitu. Rekahan. Kemudian lihat di sini, ketika air sampai ke sumber panas, jadi nanti ada sebagian air hujan, dia masuk ke bawah, ya masuklah terus sampai akhirnya ke dalam panas bumi. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi air sampai dipanaskan oleh ada magma ya, meningkat, menguap sebagian, ada yang ada yang tetap di sini, ada yang sebagian ke reservoir. Sebagian dari air tersebut tetap akan mengalir nanti dengan suhu yang tinggi. Nah, fluida panas ini nanti mentransfer panas ke batuan itu boleh dengan konveksi atau konduksi ya. Di sini ada konveksi, ada konduksi ya. Konduksi tadi adanya kontak antara air dengan sumber panas. Kalau konveksi itu adanya peningkatan dengan bertambahnya volume juga tekanan di situ. Ini terus. Nah, ini sistem geotermalnya ya. Ini sistem geotermal tadi. Sistem geotermalnya itu ada sistem hidrotermal ya. Ada sistem vulkanik hidrotermal, itu apa? Kita lihat di sini, sistemnya panas bumi itu dipengaruhi kuat oleh adanya uap atau air yang disebut dengan sistem hidrotermal. Tapi kalau ada campur tangan sistem si gunung apinya, itu maka kita sebut sebagai sistem vulkanik hidrotermal. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti dibaca ya, nanti saya sampaikan ini. Kemudian apalagi ini masih sama dengan yang tadi ya. Ini ada penyederhanaan seperti ini. Jadi ada sistem, ada source, ada heat source-nya ya, ada sumber panas karena sebagian terpanaskan di sini. Jadi hot water
water yang panas atau uap, nanti ada yang ke atas terus ya menyimpan di dalam suatu reservoir atau dia muncul di permukaan atau manifestasi permukaan. Tapi sebagian ada yang di bawah permukaan ya. Airnya dapat dari mana nih? Bisa air yang memang sudah ada di situ atau air hujan. Air hujan masuk ke bawah cari rembesan-rembesan sampai akhirnya dia dekat dengan sumber panas dan terpanaskan gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ada fluidanya ya. Airnya itu ada air meteorik segala di situ ya. Kemudian ada caprock di sini tadi lapisan impermeable. Sini juga ada caprocknya. Dia tidak kemana-mana jadinya menahan fluida agar tidak bocor ke permukaan gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti air masuk, air hujan masuk ke dalam tanah, air meteorik ke dalam tanah masuk mengalir ya. Melalui rekan-rekan ini mengalir si air tadi ya, mengalir ke bawah terus ya. Kemudian ada proses pemanasan lah di sini, air dipanaskan oleh magma. Suhunya bisa lebih dari 200 derajat Celcius terjadinya di dalam suatu reservoir ya. Kemudian ada konveksi fluida, air panas tadi ada naik ke atas ya karena lebih ringan, air dingin turun ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian nanti ada manifestasi. Kalian nanti akan lihat di sini ada manifestasi di permukaan. Tapi di sini nggak ada ya, ntar kita lihat. Ada manifestasi, misalnya ada fumarole, ada geyser, ada apa-apa di sini nih. Ini ada fumarole, ada hot spring, hot pool, mud pool. Ini adalah indikasi-indikasi dari keberadaan panas di permukaan atau istilahnya manifestasi di permukaan. Kurang lebih seperti itu. Ya. Kalau komponen-komponen di dalam geothermal sendiri itu ada heat source, tadi ada heat source. Ada reservoir rock, ada batuan reservoirnya. Ada clay cap, ada juga fluid and recharge begitu, seperti ini. Ya. Nanti akan belajar pada saat vulkanologi dan geothermal lebih dalam ya. Tapi saya ingin tunjukkan bahwa peran geofisika ini sebenarnya di mana sih gitu. Ya ini pendahuluannya dulu. Ini ada manifestasinya ya, manifestasi panas bumi ya, seperti ini. Manifestasi itu adalah gejala di permukaan yang merupakan ciri terdapatnya potensi energi panas bumi ya. Di permukaan udah ada ini berarti di bawah atau di sekitarnya itu pasti ada sumber panasnya gitu ya. Ada, kalaupun jauh ya nggak apa-apa, tapi ada sumber panasnya, entah itu gunung aktif atau apa gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ini manifestasi macam-macamnya apa? Macam-macamnya ini. Oh, sebelum ke macam-macam, kita lihat sistem klasifikasi bumi. Kita lihat di sini ada klasifikasi sistem panas bumi ya. Ada Hochstein dan Brown itu mengklasifikasikan sistem panas bumi jadi 3 sistem. Ya, ada sistem hidrotermal kalau memang dia melibatkan fluida meteorik ya, tanpa jejak dari magmatik, fluida magmatik. Jadi dari yang air hujan turun ke bawah itu fluida meteorik ya. Kemudian kita lihat di sini daerah-daerah rembesannya itu berfasa cair yang kita sebut sebagai ini. Setelah itu baru sistem panas bumi ada dapat disampaikan bahwa sistem ini lengkap, ada sumber panasnya, ada heat source, ada reservoir, ada fluida panasnya juga, daerah resapan, daerah recharge, dan daerah ini ya discharge ya, recharge dan discharge. Kemudian kalau sistem vulkanik dia ingat aja ada fluida magmanya ya, jadi ada yang melibatkan konveksi fluida magma. Ya, yang mana yang paling banyak? Yang ini paling banyak kita. Ya. Berarti kalau kita lihat di sini ini campuran. Kombinasi 2 sistem ya, yang diwakili dari air magmatik yang tadi di air magmatik yang naik kemudian bercampur dengan air meteorik begitu. Ini adalah jenis-jenis heat source-nya gitu ya. Jenis-jenis heat source-nya yang kalau kita lihat
ada sistem vulkanik yang tadi saya sampaikan, baik hidrotermal ataupun non hidrotermal ataupun vulkanik, atau ada juga yang sistem double ya, ada vulkanik dan hidrotermal. Ada yang seperti itu. Nah, Holstein dan juga Brown membagi sistem panas bumi menjadi 3 suhu: rendah, sedang, dan tinggi. Ya, kenapa kita perlu tahu sistem temperatur? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada yang mau menyampaikan kenapa begitu penting temperatur di dalam sistem panas bumi? Mengapa? Ada yang mau jawab nggak? Namanya juga kita cari sumber panas ya. Halo, pada hening. Kayaknya nanti di penghujung ada acara presentasi ya. Tapi nanti aja setelah kita materinya udah cukup. Ya. Ingat ya, kalau kita bicara temperatur itu sama dengan sumber energi utama gitu. Ya. Energi geothermal itu sebetulnya sama dengan energi panas begitu. Ya. Jadi temperatur tinggi, ada temperatur tinggi, ada temperatur rendah. Yang tinggi ini yang semakin tinggi ini yang merespons bagaimana nanti besarnya energi yang bisa kita ambil ya. Jadi kalau temperaturnya tinggi, maka potensi listriknya juga jadi besar gitu loh. Kurang lebih itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Jadi si Holstein sama Brown, ini suara saya terdengar nggak? Putus-putus nggak? Masih terdengar? Masih, Bu. Nah, jadi Holstein ini membagi sisi temperatur menjadi 3 bagian. Ada rendah, ada sedang, ada tinggi. Dan yang kita cari itu ini sebetulnya. Ya, biar potensi listriknya jadi banyak. Kalau temperatur tinggi ya enggak. Kalau rendah enggak terlalu ya, yang ini ya. Nah, jadi ada juga nanti yang menurut referensi lain bahwa di atas 180 derajat itu udah sangat tinggi misalnya ya. Tapi kalau Holstein itu sampai membatasi sampai 225 ya. Tapi tergantung juga kita daerahnya ya. Nanti tapi kalau memungkinkan itu seperti ini. Udah banyak dipakai referensinya nih. Ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Ini ring of fire kita ya. Jadi kita melihat di mana sih sumber panas bumi kita. Bisa jawab di mana sumber panas kita? Kalau lihat di sini, di bagian apakah? Ada yang bisa jawab kah? Halo? Lihat dari sini sumber panas bumi itu ada di mana sih biasanya? Ada yang mau jawab? Ini ada gambarnya tuh. Coba sumber panas bumi biasa kita temukan di mana saja tadi? Hah? Halo? Masih menyimak? Coba. Ayo. Ada yang mau jawab? Ini kita lihat sumber panas bumi. Di mana sumbernya? Geothermal resources located. Ya. Kalau melihat gambar ini apa nih gambarnya?
Halo, Pak Dhani. Coba Nomor, dijawab dulu. tempat produksi geothermal dan tempat perencanaan untuk produksi, Bu. Ya, di mana sumber panas bumi berada? Bisa kita temukan di mana aja? Coba. Itu sumber panas bumi di sini kalau kita ngeliat di sini, ini adalah peta global system panas bumi di zona-zona aktif sebetulnya ini tuh ya. Lihat ada gunung-gunung itu di zona-zona aktif sebetulnya ya, atau pertemuan antar lempeng ya. Ini adalah volcanic belt begitu ya. Jadi apa yang ditampilkan di peta ini ya, ini lokasi lapangan geotermal di dunia sebetulnya ya. Yang abu-abu ini adalah sebagai zona seismik, zona volkanik aktif ya. Kalau yang tanda bintang ini, tanda bintang segitiga itu adalah lapangan geotermal dunia yang ini nih, yang sedang produksi. Ya, kalau yang segi kotak segitiga yang polos ya, itu adalah tahap pengembangan ya, yang tahap pengembangannya. Tapi di sini beberapa ya. Nah, kalau kita lihat ini tuh adalah ring of fire ya. Jadi zona abu-abu ini kita sering sebut dengan ring of fire. Ciri-cirinya apa? Mengelilingi Samudra Pasifik ya. Banyak gunung-gunung api aktif ya, ada di situ dan zona-zona subduksi aktif juga, subduksi lempeng ya, ada subduksi lempeng ya. Misalnya Indonesia di sini tuh, di sini ada Jepang ya, ada Indonesia ya, Filipina dan seterusnya di sini ya. Kurang lebih itu ya. Kenapa geotermal mengikuti zona ini ya, karena di zona tersebut sering terjadi subduksi lempeng, pertemuan antar lempeng sini menghasilkan magma untuk kondisi temperatur tertentu ya. Magma ini nanti yang akan menjadi sumber panas begitu ya. Magma yang akan memanaskan air tanah tadi, magmanya kan tadi kita lihat di sini nih. Ini magma ini ya, yang akan memanaskan sumber panas bumi. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi magma itu adalah sumber panas ya. Subduksi lempeng juga akan menghasilkan magma begitu ya. Jadi ada subduksi lempeng menghasilkan magma ya, masuknya lempeng samudra ke bawah samudra benua gitu ya. Contoh lapangan geotermal yang kalian tahu di mana coba? Di Indonesia banyak ya yang kalian tahu. Di Indonesia di mana aja nih? Nah di sini Indonesia tuh ada tulisannya ya, ada Kamojang, ada Darajat, ada Wayang Windu, ada Dieng, Salak. Banyak ya Indonesia ya. Kalau Amerika di situ ada di Geysers, ada Yellowstone. Ya. Ada macam-macam yang Amerika itu. Kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah ring of fire, tempat sumber panas bumi. Ya. Paham? Ya, Bu. Baik. Kita lanjutkan. Nah, ini sumber panas bumi ya. Jadi, kita kembali lagi, sistem sumber panas bumi pada suhu yang tinggi umumnya terletak di sepanjang zona vulkanik, punggungan pembakaran benua. Nih. Ya, kurang lebih itu. Jadi ada di zona subduksi, ada di dalam punggungan pembakaran samudra, ada anomali peralihan dalam lempeng juga, pertemuan antar lempengnya juga bisa gitu ya. Itu sistem sumber panas bumi ya, dia berasosiasi dengan zona vulkanik. Kurang lebih itu. Karena ini adalah sistem hidrotermalnya ya, bisa secara vulkanik, bisa secara hidrotermal dan seterusnya.
Tapi si sumber panas bumi itu kurang lebih bisa di mana ini ya, di jalur pegunungan yang aktif, jalur tektonik yang aktif, ring of fire atau pertemuan lempeng juga bisa. Itu bisa menyebabkan ada sumber panas begitu. Ya. Kurang lebih begitu. Kita lanjutkan. Nah, sebelum ke sana kita harus tahu dulu nih ya bahwa kalau kita lihat di sini temperatur bumi kita ini bervariasi ya. Temperaturnya makin ke dalam inti makin tinggi ya. Kalau di kerak seperti ini misalnya berapa derajat di mantel itu coba lebih tinggi lagi ya. Kalau tadi 225 dan seterusnya, tapi di mantel itu bisa 650 sampai 1250. Di kerak ini terbagi-bagi juga ya, bisa 4.000 sampai 7.000. Ya, jadi betapa tinggi makin ke dalam makin tinggi temperaturnya ya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu untuk masing-masing komponen dari geothermal ini. Yang pertama, itu adalah batuan reservoir ya. Batuan reservoir itu batuan yang dapat menyimpan atau meloloskan air dalam jumlah yang signifikan ya. Karena apa? Karena dia memiliki porositas yang tinggi, permeabilitas yang tinggi begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, itu porositasnya tinggi, permeabilitas tinggi ya. Dan batuan reservoir ini biasanya batuannya apa? Teman-teman mahasiswa yang kalian tahu? Halo? Masih menyimak? Pada ngantuk Ya, ya jam Bu. segini ya, memang jam segitu jam Bu. ngantuk. Batuan reservoir itu memiliki porositas yang tinggi untuk menyimpan sebagai ruang penyimpanan, Bu. Kemudian juga mempunyai permeabilitas yang tinggi. Itu supaya fluidanya bisa ngalir gitu. Dan seringkali tertutup lapisan batuan penutup itu atau caprock. Baik. Terus apalagi? Sebagai Bu, penampung batuan reservoir geothermal tuh ada vulkanik, sedimen, karbonat. Terus apalagi? Bagus, tadi ada macam-macam ya. Yang jelas dia lihat proses batuan vulkanik bisa nggak menjadi apa namanya reservoir, bisa ya, walaupun secara porositas kecil tapi kalau banyak rekahan kan jadi tinggi ya porositasnya ya. Batuan sedimen bisa ya, batuan sedimen, batu pasir, batu gamping, porositasnya memang tinggi ya. Biasanya itu kalau sistemnya non vulkanik. Kalau sistemnya vulkanik biasanya batuan-batuan ada lava, bereaksi vulkanik, batuan vulkanik lah tufa begitu. Tapi kalau di sedimen ya kalau dia non vulkanik sistemnya ya. Tapi kalau sistemnya vulkanik itu ada batuan beku ya, batuan-batuan vulkanik. Batuan basement juga kan ada granit, ada metamorf, itu porositasnya rendah tapi rekahannya banyak ya. Kalau banyak rekahan jadi porositasnya jadi tinggi ya. Ada alterasi juga bisa itu ya, dan lain-lain. Jadi yang namanya batuan reservoir kita ini bisa batuan sedimen, porositasnya jelas tinggi ya. Permeabilitas juga bisa tinggi di situ. Atau batuan beku, batuan vulkanik, tapi yang banyak rekahannya. Kalau nggak banyak rekahan ya dia lebih tight, lebih porositasnya lebih kecil. Tapi kalau udah banyak rekahan, porositasnya juga tinggi gitu ya. Gitu ya. Ya. Betul? Bu. Betul.
Terus apalagi? Apalagi kita lihat lanjut ya. Kalau sudah cukup. Jadi yang jelas reservoir kita itu nanti boleh batuan kristalin basement ya yang sudah banyak rekahannya, bisa batuan sedimen yang jelas dia punya porosity dan permeability yang baik biasanya ya. Batuan pasir, gamping itu bisa, atau batuan vulkanik ya. Kalau sistemnya itu sistem batuannya hidrotermal atau vulkanik ya. Nah, kita lihat di sini bahwa batuan reservoir itu sangat berpengaruh terhadap komposisi kimia dari fluida hidrotermal. Ya, fluida hidrotermal itu akan mengalami reaksi dengan batuan reservoir. Ya, dia akan mengubah kimiawi dari fluida tersebut. Ya, jadi kalau batuan reservoir ini sangat mempengaruhi komposisi fluidanya nanti. Ya, fluidanya akan bereaksi dengan batuan reservoir, mengubah kimiawi sifat-sifat kimiawi dari fluida tersebut. Ya, jadi ini batuan reservoir kita. Nah, biasanya batuan reservoir kita ini dia ada di bawah permukaan, dia menyimpan dan mengalirkan fluida, dia punya porositas yang tinggi, permeability yang tinggi, tapi ada satu yang membedakannya, yaitu masalah kloridanya. Ya, dibandingkan dengan batuan reservoir di migas ya. Kalau di dalam reservoir panas bumi itu ada kandungan kloridanya tinggi, pH-nya mendekati normal, ada lapisan konduktif yang menudungi reservoir tersebut. Ya, jadi ada batuan reservoir nanti ditutuplah oleh batuan konduktif ya, adanya gradien temperatur yang tinggi, relatif konstan terhadap kedalaman. Inilah ya kalau kita lihat dari batuan reservoir ya, ada kandungan kloridanya tinggi ya. Jadi batuan reservoir ini memiliki kandungan klorida ya, kandungan klorida tinggi ya, kurang lebih seperti itu ya. Fluidanya ya, sorry bukan batuannya tapi fluida di dalam kloridanya ya. Jadi memiliki klorida, jadi dalam reservoirnya itu si fluida dalam batuan reservoir itu yang memiliki kandungan klorida yang tinggi, bukan batuannya ya. Klorida ini apa sih? Ion klorida yang larut di dalam air panas sebetulnya, berasal dari interaksi fluida dengan batuan ya. Makanya kita kenal sebagai chloride water, jadi air klorida yang mengandung klorida ya. Kenapa batuan reservoir ini kaya akan klorida ya? Dia ada kontribusi dari magmanya sebetulnya ya. Ada magma mengandung gas magmatik itu larut dalam air sehingga dia meningkatkan klorida ya, atau interaksi dari air batuan ya. Air panas ini nanti bisa melarutkan mineral dan memperkaya juga kloridanya ya, dan lain-lain ya. Kenapa klorida menjadi penting di dalam eksplorasi ya? Kalau ada klorida berarti itu indikator terbaik fluida reservoirnya ya. Artinya apa? Artinya dia bisa berasal dari reservoir yang dalam ya, temperaturnya tinggi dan relatif tidak berubah selama saat dia naik ke permukaan. Kalau kloridanya tinggi ya, dan inilah target eksplorasi kita sebetulnya ya. Target eksplorasi kita nanti ada klorida atau ada bikarbonat juga ya, indikatornya ada karbonat ya, ada sulfat dan lain-lain begitu. Nah, kenapa klorida dianggap baik? Itu karena dia tidak mudah menguap juga ya, tidak mudah bereaksi sehingga dia tetap stabil saat fluida itu naik ke permukaan ya. Dan ini yang menentukan asal reservoirnya itu bagaimana begitu, itu kloridanya ya, begitu ya. Nah, nanti hubungan klorida dengan temperatur, klorida tinggi biasanya reservoirnya panas, tapi tetap perlu dicek nanti ya, tidak selalu linear soalnya ya. Kurang lebih seperti itu ya reservoir kita. Nah, setelah reservoir itu ada batuan penutup ya.
ada batuan penutup atau clay cap atau cap rock begitu ya. Nah, ada batuan penutup atau cap rock. Batuan ini umumnya terdiri dari mineral-mineral lempung. Dia mengikat air yang sulit untuk meloloskannya nanti. Ya, dia sifatnya impermeable. Ya, terletak di atas batu reservoir. Dia menahan fluida panas dan tekanan di bawahnya begitu. Ya, ini cap rock. Apa sih fungsinya? Dia sebagai penahan panas, mencegah air uap keluar, menjaga sistem tetap tertutup. Ini batuan penutup. Ya, dia menjaga temperaturnya biar tidak hilang ke permukaan. Ya, menjaga tekanan juga. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya cap rock itu batuannya apa? Batuan-batuannya itu yang terbentuk dari alterasi hidrotermal. Ya, terbentuk dari alterasi hidrotermal. Dia mineralnya ada smectite, ada illite gitu ya, yang paling khas di geothermal. Atau bisa juga serpih, ada clay stone begitu, batuan clay ya, atau serpih juga ada, batu lempung juga, atau batuan vulkanik yang teralterasi itu juga bisa berubah menjadi lempung ya. Tuff lava itu bisa berubah ya, dan seterusnya. Kurang lebih itu. Jadi mineral-mineral lempung inilah yang menyebabkan lapisan tersebut menjadi sangat konduktif nih. Ya, kurang lebih seperti itu. Paham ya? Ini batuan penutup ya. Bisa diikuti kah? Bisa Bu. Bisa Iya, Bu, ya. bisa Bu. Baik. Kemudian ada daerah apa ini namanya? Daerah recharge dan discharge ya. Daerah recharge dan discharge. Apa itu? Kita lihat di sini. Daerah recharge atau daerah resapan, daerah masuknya air ke dalam sistem sebetulnya itu, ya. Jadi masuknya air ke dalam sistem itu kita sebut daerah recharge, ya. Keluar dari fluida ke permukaan namanya discharge, ya. Jadi kalau masuk ke dalam sistem, alirannya menjauhi muka tanah, maka dia disebut recharge atau daerah resapan, ya. Di sini tuh merupakan tempat air hujan masuk tuh ke dalam tanah dan mengisi reservoir. Itu daerah-daerah recharge ya, daerah-daerah resapan. Air masuk ke dalam tanah ya. Biasanya topografi daerah resapan ini daerah-daerah topografinya tinggi ya, temperaturnya rendah ya, airnya masih fresh, belum ada reaksi-reaksi kimia, dia masuk, tidak ada manifestasi panas di situ ya, masuk ke dalam dan nanti terpanaskan begitu. Itu daerah-daerah recharge ya. Batuannya itu yang seperti apa? Batuannya tentu permeable ya, atau banyak-banyak lekahan sehingga air terus bisa masuk ya, bisa air hujan, air yang turun ke kedalaman, atau nanti seterusnya lah, air masuk nanti baru dipanaskan panas ya. Itu daerah-daerah recharge. Nanti ada juga daerah discharge, daerah yang ada di permukaan, dari dalam ke permukaan, itu namanya discharge ya, dari dalam ke atas permukaan ya. Daerah discharge ini fluida panas keluar ke permukaan, itu daerah discharge. Jadi panas keluar ke permukaan ya. Cirinya apa? Ada temperaturnya tinggi, manifestasinya juga ada di permukaan. Jadi ada kayak fumaro, ada geyser ya, ada mata air panas dan lain-lain ya. Biasanya fluidanya itu mengandung klorida ya, bisa berupa air panas atau uap ya, dan seterusnya. Itu discharge. Bisa nanti sifatnya upflow, bisa juga outflow ya. Nantilah belajar outflow itu apa, outflow itu apa ya. Next, kita lihat di sini. Bagaimana mencari sumber energi panas bumi ya. Kita bisa terlebih dahulu melihat secara geologi di permukaan ada manifestasi nggak sih gitu. Kita pemetaan geologi geokimianya dulu ya. Lihat ada manifestasi nggak yang dapat memberikan informasi mengenai kemungkinan lokasi tipe fluidanya ya. Tipe reservoir dan panas yang terkandung itu seperti apa begitu ya. Kemudian kalau memang sudah ada, baru kita buat survei geofisika ya. Kita buat survei geofisika yang sebenarnya ya.
Kemudian baru nanti lakukan pemboran sumur eksplorasi. Ya kalau udah diketahui keberadaan sumbernya baru nanti lakukan pemboran. Tapi tidak sesederhana ini ya. Nanti kita lihat tahapan-tahapannya. Nah, ini manifestasi panas bumi ya. Manifestasi itu gejala di permukaan yang merupakan ciri kalau di situ ada potensi panas bumi. Entah itu di bawahnya atau di samping kanan kirinya begitu. Ya. Biasanya dia menandakan bahwa fluida itu berasal dari reservoir yang telah keluar melalui bukaan struktur atau satuan batuan berpermeability begitu ya. Nah, contohnya apa? Yang ini contohnya tuh ya. Ada seperti ini adalah manifestasi di permukaan. Ya, bahkan bisa menjadi sumber wisata di pusat wisata. Nih, ada yang seperti ini ya, warna-warni ya. Ya, tuh ada yang menikmati panasnya itu. Ya, sebagai untuk menghangatkan badan atau apa tuh. Ada juga yang merupakan warm ground, tanah panas, tanah hangat begitu ya. Yang seperti Taruh air ini sampai juga pertanda full-full. bahwa di situ ada sumber panas. Ya, ada juga tanah-tanah hangat atau permukaan tanah yang beruap. Itu juga ada sumber panas. Ya, ada mud pool, ya, ada hot spring, cold pool, ada pumarau, ada solvatar. Ini adalah manifestasi kita. Mud pool, ya, hot pool, seperti ini nih. Ada juga hot spring, ya, yang ini yang banyak dinikmati orang. Kita bisa berendam di air panas. Di Ambon juga banyak ya. Di Ambon ada? Banyak kan? Ada? Ada Bu di lapangan Tulehu Bu. Nah, Tulehu betul sekali ya. Bisa dinikmati itu. Nah, ada fumarol, ada solvatar. Ini juga manifestasi kita. Ya, ini manifestasi kita. Karena lagi musim hujan nggak sih? Di Ambon musim hujan atau kemarau atau sedang-sedang saja, nggak musim hujan? Di panas ya, di Bandung musim hujan. Masih hujan beberapa hari. Gitu ya. Baik. Nah, ini adalah geysher ya. Ini juga jadi tempat wisata melihat indahnya air yang ke atas begitu ya. Semburan air panas ini ya, dengan ketinggian yang beragam, ada yang pendek, ada yang tinggi begitu. Ya. Jadi dinikmati oleh orang-orang untuk melihat keindahannya ya. Kemudian ada juga hidrotermal eruption seperti ini ya. Erupsi vulkanisme, material yang dikeluarkan berupa mineral atau bantuan ubahan hidrotermal. Ada yang seperti ini ya. Ada juga seepage yang panas dikit-dikit di sini ya, itu juga sama. Kolam air panas ya, air panas sendiri di mana, kubangan lumpur panas juga ada, dan seterusnya ya. Secara umum, jadi kalau kita bicara sumber panas, sistem geotermal, ada sumber panas, ada batuan reservoir, ada cap rock-nya, alterasinya, impermeable-nya di sini, ada daerah resapan, ada daerah discharge ya. Daerah resapan air yang masuk dari hujan atau air meteorik yang ada, kemudian terpanaskan nanti menjadi uap ya, atau ada yang panasnya nanti keluar lagi melalui struktur sesar ya. Ada juga daerah discharge, sesuatu manifestasi. Manifestasi inilah daerah-daerah discharge ya. Kalau daerah resapan, daerah recharge, air yang masuk. Tapi kalau manifestasi dari yang panas itu dari bawah permukaan ke keluar permukaan. Kalau daerah resapan atau recharge itu dari luar menuju ke dalam begitu ya. Ini kurang lebih yang harus dipahami. Cap rock-nya di sini adalah hasil alterasi juga bisa begitu ya. Kurang lebih itu. Nah, kalau kita ibaratkan di sini, ya, heat source itu sebetulnya seperti ini. Dengan heat source kita itu seperti kita kalau menanak air panas dalam suatu ceret nih, ya. Magma yang panas itu adalah heat source-nya. Ada source rock, ada reservoirnya, itu adalah di sini wadah reservoirnya, begitu ya. Kemudian ada cap rock-nya, ini tutup itu ada cap rock begitu.
ya. Atau di sini ada nanti sebagian yang sudah terpanaskan ya dari reservoir ini. Di bawah ini kan ada air ya, air yang terpanaskan. Jadi nanti panas, ada yang sebagian keluar menuju uap. Itulah yang dimanfaatkan oleh orang-orang ya. Kita perlu steamnya. Ya, kurang lebih itulah. Nanti kita lanjutkan ya. Kemudian ini juga sama ya, ada analogi tutupnya keprok ya, uapnya yang bisa dikeluarkan dimanfaatkan ini melalui steam ya. Jadi cooling magma atau pemanasan magma di sini ada heat source-nya, ini sama dengan heat source ya Pak, magmanya. Reservoirnya ini reservoir kita. Di sini ada keprok, ada penutup, ini juga ada penutup. Uapnya mengalir menjadi manifestasi atau kita lakukan pemboran dalam reservoirnya ya, kurang lebih seperti itu ya. Paham nggak di sini? Sampai di sini paham kah? Paham Bu. Paham, Bu. Ya. Hujannya besar sekali, banyak petirnya ya. Baik, saya lanjutkan. Ini yang tadi ya. Nah, tadi pembagian temperatur itu kan yang tadi saya tunjukkan berdasarkan Hochstein ya. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Yang tinggi dari 225. Ada juga yang mengklasifikasikan tinggi itu di atas 150 derajat udah tinggi gitu. Ada yang di atas 180 derajat itu juga udah tinggi ya. Jadi beberapa orang itu sudah memberikan informasi begitu bahwa si temperaturnya itu yang tinggi itu ada yang di atas 200, ada yang di atas 225, ada yang di atas 150. Yang mana yang benar? Nah, kita pakai salah satu aja yang mana yang memang terbaru harusnya begitu ya. Bisa pakai Hochstein juga ini. Gitu. Kalau pakai yang tadi cuman ini ya cuman 100. Tapi kalau yang ini lebih tinggi lah. Sampai di sini paham ya? Jadi ada pembagiannya. Kalau yang tinggi ini berarti sistem panas bumi punya entalpi tinggi ya. Sistem panas bumi ini punya entalpi tinggi. Artinya apa artinya? Sistem. Apa itu entalpi? Jumlah energi panas total dalam fluida. Itu adalah entalpi. Ya, masih ingat kimia? Jumlah energi panas di dalam suatu fluida itulah entalpi. Ya. Jadi entalpi itu ada energi yang dari dalam, ada juga energi akibat tekanan. Nah, dalam geothermal entalpi ini apa? Menunjukkan banyak energi yang bisa diambil dari fluida. Ya. Halo, ya. Mesti menyimak ya. Iya Bu. Oke, Bu. Baik, kita lanjutkan. Ini entalpi yang tinggi contohnya di Kamojang, derajat salak begitu. Ya. Entalpinya tinggi itu contohnya yang di Indonesia kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau di medium itu yang di Malaysia tuh. Kalau di low atau entalpi yang rendah, contohnya di Jerman atau Belanda, ya. Kalau kita lihat Tulehu itu dia lebih cenderung masuk ke kategori entalpi tinggi, ya. Temperatur reservoirnya tinggi, dia 200 sampai 200 derajat Celcius sampai 240 derajat Celcius. Tinggi itu kalau di Ambon, di Tulehu ya. Walaupun tinggi ya, hasil pemborannya ternyata yang di Tulehu itu temperaturnya tidak optimal sebetulnya. Ya, kalau di reservoir itu tinggi di Ambon itu temperaturnya, tapi pada saat hasil pemboran temperaturnya tidak optimal, tidak terlalu tepat ya. Tidak terlalu baik sebetulnya secara entalpi dia.
gitu ya. Baik, low enthalpy ini ada di Jerman ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini klasifikasinya yang tadi ya, ini saya skip. Nah, sekarang ini ada gambar nih, kita ada gambar ini. Siapa yang mau nyoba-nyoba jelasin? Boleh kalau ada yang mau nyoba-nyoba jelasin. Halo, masih menyimak? Kira-kira aja. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan sini? Ya, ini adalah model konseptual tuh, judulnya juga key konseptual. Jadi ini adalah model konseptual dari suatu sistem geothermal ya. Tapi memang sedikit lebih advance ya dibandingkan gambar sebelumnya. Di sini dia menjelaskan hubungan domain geologi, kemudian temperatur, ya, temperatur, kemudian tekanan juga, efek pembebanan. Ya, jadi ada tekanan, ada temperatur. Ya, hubungan antara geologinya, temperatur, tekanan, dan sistem geothermal. Itu ya. Nah, kalau kita lihat struktur domain sistem geothermal, ya, yang A ini adalah bagian hidrosfer permukaan. Ini clay cap di sini, ya, clay cap. Clay cap ini impermeable, ya, clay cap impermeable, ya, fungsinya menahan panas, ya, menahan panas clay cap ini ya. Nah, di dalam eksplorasi clay seal itu sering disebut clay cap ini, ya. Kemudian ada hidrothermal realm, ini adalah reservoir kita. Jadi ini clay capnya, ini reservoir hidrothermal tuh, hidrothermal realm itu reservoir kita. Sifatnya fluida bebas, fluida panas, begitu ya sifat yang di sini. Ada rekahannya juga tinggi dan terjadi konveksi fluida. Di situ terjadi konveksi fluida. Ini target utama dalam eksplorasi dan produksi. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada ductile rock seal. Ini adalah batuan yang tidak mudah retak, menghambat aliran fluida panas dari bawah. Ya, kemudian ada magmatic realm. Magmatic realm, ya, sini. Ini sumber panas sebetulnya magma kita, memberikan energi termal, ya. Jadi kalau melihat gambar ini sebenarnya meresumekan yang tadi, ya, ada magmanya, ya, ada batuan plastis yang menghambat aliran fluida dari bawah, gitu. Ada juga sistem realm hidrothermal itu ada reservoirnya, zona sesar utama sistem geothermal ini. Sampai di sini paham nggak yang ini? Hah? Jadi ada magmanya, ya, ada batuan penghambat aliran fluida dari bawah, jadi ada ductile rock seal, ada hidrothermal realm. Ini tuh adalah reservoir kita, permeabilitas reservoir ini juga sama. Kemudian ada lagi ini ya, clay cap. Ada clay cap atau clay seal-nya ya. Ini adalah permukaan kita. Gitu, kebayang ya. Kemudian yang kedua adalah temperatur ya. Yang ketiga adalah tekanan. Untuk temperatur tinggi, temperatur makin ke sana makin tinggi ya. Ini temperatur versus kedalaman, temperaturnya dan versus kedalamannya. Ada beberapa tipe gradien di sini ya. Ada yang low, ada yang medium, ada yang high. Yang high yang merah, yang medium yang hijau, yang low yang ungu, begitu. Ya, sistem geothermal biasanya berada di daerah gradien yang tinggi. Asumsikan ini gradiennya berapa ya? Waktu PR.
Ada PR nggak ya kalian? Belum? Ada Ibu. Belum ya? Baik, nanti buat resume untuk geothermal ya. Ada Ibu. Ibu ada Bu. Ada? Resume metode geofisika Bu. Oke. Resume metode ya? Iya Bu, untuk minggu kemarin. Oke. Baik-baik, berarti sudah oke lah ya. Nah, minggu depan itu resume geothermal sistem geothermalnya ya. Nggak usah banyak-banyak juga nggak apa-apa. Yang penting-pentingnya aja. Peran geofisika dalam eksplorasi geothermal gitu ya. Baik Ibu. Baik. Baik, sekarang kita lanjutkan di sini ya. Jadi di sini adalah hubungan antara gradien temperatur dengan kedalaman ya. Di sini ada temperatur juga di sini. Ya, ada temperatur sini. Ini juga crazy temperaturnya 180. Makin ke sini makin tinggi ya. Baik. Lanjut sekarang ke yang zona fasa fluidanya itu ada liquid dominated ya, tapi kalian belum diajarkan itu ya. Nanti belajar detailnya aja ya di vulkanologi ya. Ada di bawah kurva ini tuh sebetulnya nanti ada yang liquid dominated hanya 2 fasa. Dan critical point-nya itu adalah di 400 ya. Ya, batas di mana perbedaan antara cair dan gas itu hilang. Gitu ya. Ini adalah fluida superkritik di atas ini. Ada juga satu lagi adalah profil tekanan. Ya. Ini menjelaskan jenis tekanan yang ada di dalam geothermal. Jadi ada pressure yang akibat ini ya, air. Ada juga karena liquidnya begitu. Ya. Jadi hydrostatic pressure. Nah, itu ya. Ada vapor pressure, tekanan lebih rendah tapi pada sistem uap. Ada juga vapor pressure. Ya, ada vapor, ada liquid, ada lithostatic. Ini penting ya. Ya. Lithostatic itu jauh lebih besar. Ini tekanannya akibat beban batuan biasanya ya. Biasanya fluida geothermal tidak mencapai litostatik ya, nggak sampai litostatik. Gitu ya. Nanti kurang lebih ini infrastrukturnya. Dan ini adalah beberapa pertanyaan konseptual. Ya, sebelum ke sini kita biasa tanya ini dulu nih, kalau dalam reservoir geothermal. Seberapa panas geothermalnya? Ini beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan ya oleh seorang geologis atau oleh seorang geologis ditanyanya. How hot? Ya, seberapa panasnya sih panas itu? How permeable? Ya, biar tidak biar kita tahu ya reservoirnya seperti apa gitu ya. Biasanya hot permeable itu reservoirnya. Kalau permeablenya itu sampai misalnya 10 ohm meter, berarti si reservoirnya harus turun. Ya, kurang lebih seperti itu. How permeable, how hot, how benign, ya, how big itu biasanya. Ya, kurang lebih begitu ya. Ini beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan dan ini gambarnya yang tadi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada isotemperatur di sini. Temperatur yang menghubungkan daerah ini dengan ini sama, begitu. Isotemperatur. Ada source-nya, ada heat source-nya di sini. Ya, ada heat source-nya. Kemudian ada juga batuan reservoirnya. Kurang lebih seperti itu. Dan kita lihat di sini heat source-nya itu kita lihat di sini ya, dia masih mengandung kaya banget nih.
Nah, nanti air kita ini didominasi oleh mana bisa kita tentukan dengan diagram ternary nanti. Ya, kita tuh airnya kayak akan chloride atau kayak akan migas atau enggak gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini mirip nggak dengan gambar yang tadi? Ini sumbernya. Ada yang mau menyampaikan? Biar gantian bicaranya. Ayah, ada? Pak Daning. Coba siapa yang mau jelasin gambar ini boleh. Tadi siapa aja yang bertanya dan yang jawab ya? Sebentar. Aduh, saya coba catat dulu ya. Yang aktif tadi siapa aja tadi? Ada Wahyu. Ada Kina gitu tadi itu siapa tuh? Udah keluar lagi ya. Tadi selain Wahyu siapa lagi yang bertanya atau yang menjawab? Saya Bu. Ya boleh Kaila. Oh Kaila ya tadi ya. Baik Kaila. Tadi yang menjawab ya Kaila ya? Bukan. Kenapa Bu? Tadi yang Boleh. menjawab. Yang menjawab Ya, Kaila ya. Silakan Kaila. Saya surprise yang dulu. mana tadi Bu? Sebentar ya, ini 2026. Kita, tanggal kita 13 April 2026 ya. Nah tadi yang gambar ini boleh diinterpretasi. Nanti saya luruskan kalau ada yang keliru. Di mana ya tadi ya? Nah ini. Nih Kaila, silakan Kaila. Apa yang terlihat oleh Kaila nih di sini? Gambar ini menunjukkan apa? Jangan takut keliru ya, biarin. Dan namanya juga Mungkin saya bisa jelaskan Ibu. boleh. Oke, baik, terima kasih. Tadi Kaila bukan? Kaila, ada yang mau dijawab dulu sebelum Franciscus? Cukup Kaila, nggak jadi? Hmm? Ada sebelum ke Franciscus? Kalau tidak ada, boleh langsung Franciscus. Tadi Kaila yang menjawab di awal ya? Boleh menyampaikan? Iya, Oke. Sekarang Franciscus, boleh Franciscus? Oke, baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada gambar ini mungkin kita bisa lihat ya, gambar tersebut menampilkan diagram skematis dari proses geologis ya, ada hidrotermal yang terkait dengan sumber panas di dalam magma. Ya. Ya, jadi di sini kita bisa lihat di Mulai dari heat source ya, dari bawah ke atas ya. Di sini kita bisa lihat ada sumber magma panas ya, yang terdapat gas-gas yang meliputi H2O dan C2 dan gas HCl. Jadi kemudian ada dinamika fluida dan komposisi dengan temperatur tertentu. Jadi temperatur pada suhu tinggi sekitar 572 derajat Fahrenheit atau 300 derajat Celcius itu. Iya. Nah, kemudian ada juga, jadi ada heat source-nya dulu. Ya, Ibu. Dia sumber panas, dia bisa mengeluarkan gas CO2, bisa mengeluarkan H2O, bisa mengeluarkan SO2, ya, dan seterusnya. Ini ada heat source. Ini yang memanaskan
fluida di atasnya, ya. Oke, Kemudian Bu. masuk ke dalam suatu reservoir. Betul, Ibu. Fluidanya didominasi dominan lanjut dulu aja ya. Oke, Ada Bu. reservoirnya. Oke. Temperaturnya Jadi ada masih tinggi, tadi bisa mencapai 482 Fahrenheit atau 527 Fahrenheit, 500, 300-an ya. 570, iya, Bu. Jadi dari 250 sampai 300 ini prospek nih panas. Tekanannya tinggi juga, temperaturnya juga tinggi. Ya, Betul, Ibu. ini termasuk undisturbed full equilibrate liquid. Ya, reservoir utama ini. Ya, Oke. baik. Kemudian ada clay cap dulu. Ini yang ini clay cap, abu-abu. Lapisannya impermeable dan juga tahan udara. Kemudian ada apa lagi? Ada clay cap kah, Franciscus? Ibu ada, Ibu. Betul. Ada. Lapisannya impermeable dan menahan fluida ya. Kemudian ada manifestasi kah? Manifestasi di permukaan ada? Ada. Manifestasinya ada, Ibu. Manifestasinya berupa apa di situ? Ada fumarol, ada chloride spring ya. Ya, Iya, Bu. Betul, Ibu. oke, ada chloride-nya juga, ada bikarbonat spring, ada fumarol. Ini adalah permukaan manifestasi. Jadi nanti kalau menjelaskan, saya kasih gambar ujian, jelasin dari heat source-nya, reservoir-nya, clay cap-nya gitu ya. Baru nanti distribusi temperaturnya ya. Ada istilahnya isotherm, itu isotherm ya. Garis-garis yang merah ini adalah isotherm. Garis merah menunjukkan temperatur yang sama. Ya, jadi yang ini 300 derajat Celcius, yang ini 250 derajat. Semakin ke permukaan makin mendingin. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian sekarang ada aliran fluidanya nih. Ada inti sistem aliran fluida. Yang kiri di sini ada juga yang recharge kiri ya. Oh ini sorry, ini nih. Kita ada daerah fluidanya. Kalau ini tadi naik ke permukaan. Yang recharge dulu ya. Yang recharge daerah kiri ini air meteorik masuk ke dalam. Ya. Komposisi airnya itu ada H2O, ada natrium, kalium, magnesium, kalsium. Ya. Kemudian ada juga isotop O misalnya di sini. Ya. Nah, komposisi ini sudah bisa menunjukkan adanya area-area itu ya, recharge ya. Komposisi isotopnya ringan. Nah, dari sini baru dia akan melakukan pemanasan di dekat daerah-daerah di daerah-daerah reservoir kita. Ya. Jadi ada daerah yang masuk karena terpanaskan. Di sini sebagian ada yang masuk ke dalam reservoir. Ya. Nah, di sini ada istilah upflow yang tengah, ada outflow yang ke kanan. Upflow itu artinya fluida panas naik, bisa mengalami pemanasan pendidihan, perpisahan base-nya di sini. Ya, kalau yang di sini fluida mengalir secara lateral. Kalau tadi secara vertikal naik ya, ini secara vertikal, ini secara horizontal kalau yang outflow. Ya, jadi kalau saya tulis gambarnya seperti ini adalah upflow. Ya, upflow. Nulisnya salah. Salah lagi ya. Jadi ini upflow-nya gini. Ini upflow. Yang di sini itu jalannya ke sana itu ini adalah out. Menjauhi ya. Fluida mengalir secara lateral. Ini kalau yang lateral itu adalah outflow. Dia bercampur dengan air-air meteor. Kalau tadi pemisahan fase di sini ya. Begitu. Nanti sebetulnya kalau mau melihat ya, kalau upflow itu artinya itu fluida asli reservoir gitu loh, upflow tuh. Tapi kalau outflow, fluidanya tuh sudah berevolusi, sudah mengandung air-air meteorik begitu. Ya. Kurang lebih seperti itu upflow, outflow. Ya.
Jadi kalau upflow dia naik, area tempat fluida pas naik ke permukaan, atau outflow yang sudah bercampur dengan fluida lain. Ya, jadi ada konsep upflow, ada konsep outflow. Ya, jangan lupa ya. Nanti bagaimana bisa menentukan upflow sama outflow? Lihat indikator dari kandungan kloridanya. Ya, kalau upflow, Cl-nya tuh tinggi, ya kloridanya tinggi. Kalau upflow, ya kandungan gasnya juga tinggi, CO2, H2S tinggi. Ya, pH-nya lebih asam, sedikit asam. Ya, fluidanya tuh langsung dari reservoirnya. Minim pencampuran reaksi-reaksi permukaan. Tapi kalau outflow yang keluar sini, yang ke kanan ini ke permukaan, kloridanya tuh menurun karena pengencaran. Ya, udah kloridanya menurun, sulfatnya juga bisa meningkat. Nah, ini lebih asam juga sama. Ya, seperti itu kurang lebih outflow sama outflow ya, mudah-mudahan diingat. Terus apalagi baru nanti ada diagram ternary ya. Untuk klasifikasi fluida apakah nanti dominan airnya itu dominan klorida atau SO4 atau HCO3. Gitu ya. Kurang lebih itu. Kemudian sekarang lanjut lagi ke yang sedikit lagi. Ini paham ya yang ini ya. Franciscus, oke Franciscus bisa ya, paham ya? Ya Ibu, baik Ibu. Baik. Saya ke ini dulu sebelum lupa. Franciscus pakai K ya. Gitu ya, baik. Saya save. Itu awalnya di mana ya kita? Mulai dari sistem panas bumi ya. Sampai, ini harus paham ya, nanti kalau di ujian keluar. Kita mau ujian kapan ya? Sudah pada ada yang UTS kah atau belum di sana? Ada? Belum ya, jadi masih tenang ya, belum ada yang UTS ya. Sudah ada Ibu. Iya, baik, saya lanjutkan. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan-pertanyaan mendasar yang ditanyakan oleh si geologist untuk eksplorasi dan prospect evaluation, begitu ya. Jadi, how hot, seberapa panas sih reservoir kita, ya? Kalau semakin tinggi semakin bagus, ya. How permeable, bagaimana sih batuan-batuan caprocknya yang menutup reservoir kita, ya? Connectednya seperti apa, gitu. Kemudian apalagi how benign, ya how benign gas and liquid geometry. Jadi ada, nanti kita lihat how benign gitu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang geologis ya. Apalagi nanti how big ya. How big, reservoirnya itu seperti apa, how big gitu ya. Apakah bisa diikuti? Iya Bu, bisa Bu. Bisa ya. Baik. Nah, kita lihat di sini ya. Nanti secara geologinya tuh kayak gimana sih? Tapi ini kunci utama ya, yang kalau kita mau melakukan eksplorasi geotermal ini harus tahu begitu ya. Ada how hot, seberapa besar panas reservoir. Kita ingin tahu temperatur reservoir itu untuk apa? Kalau reservoir itu punya reservoir panas tinggi, berarti dia potensi energi pembangkit listriknya bagus begitu ya. Kita juga dengan tinggi itu kita bisa tahu jenis pembangkitnya apa, steam atau flash atau apa ya. Kemudian caranya bagaimana? Kita bisa pakai geokimia. Nanti kita bisa pakai geotermometer. Ya,
Semakin tinggi dari kandungan Na temperaturnya atau Na kalium gitu ya atau silika, nanti akan semakin tinggi reservoirnya ya. Kalau dari sisi geofisika, how hot ya kita lihat nanti dari resistivity-nya ya, clay cap reservoirnya berapa ya. Kemudian kita juga bisa melakukan logging nanti ya, kurang lebih itu. Kemudian yang kedua itu how permeability, permeable, seberapa permeable reservoir kita untuk mengetahui apa, fluida bisa mengalir ke sumur. Paham ya? Iya Bu, paham Bu. Oke, jadi untuk mengetahui seberapa besar fluida bisa mengalir ke sumur ya, ini paling kritis nih. Lihat ada strukturnya nggak nanti, struktur atau fracture ini kan jalur utama fluida ya, apakah rekahan atau strukturnya saling berhubungan atau enggak gitu, apakah terisolasi, itu penting ya. Kemudian ada how benign, seberapa ramah fluida ya, how benign maksudnya itu seberapa aman untuk produksi atau justru bermasalah nih, how benign ya. Parameter yang dinilai nanti adalah gas dan air ya. Gasnya misalnya CO2 atau H2S, airnya ya. Jadi ini how benign, seberapa ramah ya nanti ya, apa yang aman, apakah fluidnya aman untuk produksi ya. Dilihat nanti kandungan airnya, kandungan gasnya ya, apakah airnya itu dia netral atau asam ya, kandungan mineralnya apakah silika atau kerak gitu ya. Resikonya apa sih? Resikonya di sini scaling, penyebatan pipa atau korosi begitu ya. Kalau yang terakhir adalah how big, seberapa besar sistemnya ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya kita melihat ukuran reservoir, kapasitas megawattnya berapa ya, atau manifestasi permukaan nanti kita bisa lihat ya. Kalau luas areanya besar, oh kita bisa menandakan bahwa di situ ada potensi yang tingginya besar gitu ya. Dan banyak macam-macam metode geofisika yang saya terapkan di sini ya, kurang lebih seperti itu. Kita belajar ultrasi, nanti kita lanjutkan ya. Nih, kalau konsep geologinya itu kan kita harus tahu ya, how hot, how permeable. Bisa dilihat dari apa? Bisa dari umurnya, bisa dilihat dari vulkanisnya dan seterusnya ya. Ini how hotnya. Nah, tugas geofisika itu ngapain? Tugas geofisika itu membuat model bawah permukaan berdasarkan informasi ini semua, dari sisi geologinya, dari sisi geokimianya, dari sisi ngukurnya gitu ya. Nanti kita pelajari ini di minggu depan ya, sistemnya itu seperti apa. Ini geothermal ya, sistem panas buminya ini ada heat source yang kayak tadi ya. Ini diulang-ulang biar paham yang ini ya. Baik, terus apalagi, ini banyak hal-hal yang nanti kita akan jelaskan ya. Ini contoh misalnya yang big resistivity, cari yang lebih rendah ya, kalau clay cap-nya. Tapi kalau reservoirnya yang cukup tinggi dibandingkan dengan ini, karena biasanya reservoir ini dia memiliki fluid panas ya, memiliki fluid pori-pori yang terisi. Jadi nggak beda jauh, tapi lebih tinggi dibandingkan dengan si ini ya. Mungkin biar nggak ngantuk, kita nonton video dulu ya, tapi jangan direkam karena apa namanya, ada izinnya ya. Ini saya ada izinnya. Baik, saya izin stop share. Saya share dulu yang ini. Apakah sudah terlihat di sini? Sudah Ibu. Sudah ya. Oke, nanti ini dari teman waktu itu yang main berkunjung ya, tapi nanti silakan didengar tapi jangan direcord ya. Mohon tidak direcord ya.
Kita dengarkan sekitar 10 menit. Kedengaran suaranya enggak? Iya, kedengaran Hutan, suara. jadi kita akan pergi ke hutan dengan elevasi tinggi, jadi fisik tetap harus terjaga ya teman-teman. Nah ini yang namanya manifestasi berupa kemarau, biasanya ada mengandung sulfur dan mungkin ada belerang ya, itu kita harus berhati-hati terhadap zona tersebut. Itu ada yang mau ikut katanya. Oh ya, Teman-teman kalau nanti ada yang mau ikut boleh tuh. ya kita lagi ada banyak kegiatan survei di lapangan. Kamu monitoring ya tiap tahun. Jadi aspek HSSE adalah hal utama ya. Kadang kita menemukan area-area seperti ini, sungai deras, dan tidak lupa bahwa di Gunung Api biasanya elevasinya tinggi ya, cukup curam, sehingga aspek HSSE menjadi hal yang menjadi perhatian. Dan kadang kita ketemu kawan-kawan Kedengaran puas. Solarnya ada gravimeter. Nanti belajar. tidak lupa kita pernah ibadah kalau kita bekerja. Sesuai dengan agama masing-masing ya. Masih terdengar ya suaranya ya? Terdengar tidak rekan-rekan mahasiswa? Wahyu, Tidak, Bu. terdengar ya? Iya, Bu, tapi samar-samar. Samar-samar. Oh, kurang besar. Kurang terdengar dengan jelas Ibu. Kurang jelas ya? Ya udah, nggak apa-apa. Kita lihat dulu gambarnya aja. Kita dijelaskan. Di sini hujan besar.
Nanti belajar ya kita ke sana. Itu nanti rencana pemboran tuh kalau udah beres semua model. Akhirnya pemboran. Nah, seperti itu ya, kurang lebih ya. Saya ada uang saya Nah, sisa kurang uangnya lebih begitulah tanah ya. Gimana? Apakah tadi bisa melihat sepintas ya bagaimana? Bisa dilihat tadi cukup jelas? Nanti dijelaskan minggu depan ya, bagaimana teorinya yang lain begitu. Ada juga mungkin ini kalau sebelum ke sana juga, kalau ini apa ya, sebentar ya. Ini saya coba share screen dulu. Share screen. Ini ada eksplorasi.
Ini harusnya biasanya membangun infrastruktur dulu sebelum survei. Belum akuisisi data di lapangan itu membangun infrastrukturnya ini. Dari yang tidak ada infrastruktur nanti dibuat. Setelah itu baru nanti siap ambil data gitu ya. Sampai nanti membuat pemboran tepat untuk pemboran. Kayaknya ya, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk sumber eksplorasi.
nanti bisa ekskursi tuh. Kurang lebih begitu ya. Baik. Kurang lebih itu. Mudah-mudahan kedengar suaranya. Kalau nggak kedengeran ya berarti gitu ya. Sayang ya. Kalau ini apa nih? Bentar ya, kita lihat ini. Ini mah enggak lah. Mungkin itu dulu untuk pertemuan hari ini. Nanti kita lanjut di minggu depan ya. Ada yang mau bertanyakah atau sudah cukup? Sore ini tuh melawan kantuk, siang melawan kantuk. Yang aku pagi sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa ya. Kita optimalkan Mungkin ya. Francis tanya Bu. Oke, silakan. Siapa yang bertanya? Boleh. Ya, silakan. Franciscus Bu. Ya, Franciscus, silakan. Wahyu apa Franciscus yang bertanya? Saya Boleh, silakan. Ibu kemarin kan tugas resumennya Ibu sempat sampaikan bahwa nanti Oh iya, di Google Classroom. Udah dibuka belum sama saya? belum ada. Oh, belum. Oke. Saya buka ya. Sekalian nanti materi-materinya ya. Ya, baik Ibu. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin Wahyu? saya singkat terkait tadi Silakan. manifestasi geothermal yang tadi dijelaskan bahwa kalau ada manifestasi di permukaan itu kemungkinan besar potensi sumber panasnya itu di dalamnya. Dalam hal Ya. ini saya bingung gitu terkait manifestasi yang ada di Tulehu itu sebenarnya sumber panasnya itu dari mana ya Bu? Kalau dari Saya harus mempelajari Tulehunya sendiri ya. Tapi kita bisa cek nanti. Di situ ada daerah pegunungan aktif nggak? Nanti saya cek dari peta geologinya ya. Sumber panasnya di mana? Tapi yang jelas dia sumber panas kalau di reservoirnya tinggi, tapi sampai ke permukaan nggak terlalu baik. Tapi itu juga harus dikaji ya. Saya belum melakukan riset di Tulehu. Tapi beberapa publikasi sudah ada yang menyampaikan itu ya. Sumber panasnya di mana, nanti bisa dicek tuh ya, bisa dicek di beberapa jurnal. Harus cek, pasti ada di daerah situ, entah itu di bawahnya atau di jarak tertentu begitu ya. Yang ada di daerah mana, yang di Tulehu itu ya, harus tahu dulu geologinya. Nanti minggu depan lah kita kalau memang mau membahas gitu ya. Bu, baik Bu. Kalau mau membahasnya itu nanti kita bisa sampaikan. Kita akan cek nanti secara geologinya bagaimana. Ya. Biar Baik, Bu. jelas. Nanti saya salah lagi. Harus lihat dulu peta geologinya, kemungkinan dari analisis geofisikanya seperti apa, biar nanti jelas. Ya. Tapi yang jelas di Tulehu itu kan ada fumarol, ada apa lagi di sana tuh? Ada macam-macam ya, mata air panasnya ada ya. Iya Bu. Iya, kalau nanti kita cek sumber panasnya itu dari mana begitu ya. Ada gunung apa di sana? Sejauh ini kalau di Pulau Ambon itu sudah tidak ada gunung api aktif lagi. Sudah Bu. tidak ada gunung api aktif ya. Berarti harus dicek dulu. Itu kan ke masa lalu, mungkin di masa lampau memang ada aktivitas magma, entah itu intrusi atau sistem hidrotermal. Tahap sekarang magma udah nggak naik lagi. Batuannya masih panas nggak? Kalau masih manifestasi ada, berarti masih cukup memanaskan air begitu ya. Tapi memang tidak sekuat di Jawa ya, kalau tidak salah ya. Tidak sekuat di Pulau Jawa. Nanti kita cek aja lah, dia dapatnya dari mana ya Tulehu ini. Dari gunung apa atau dari harus cek dulu, harus kita cek sih, nggak bisa saya ngarang ini, nggak boleh ya, harus ada datanya. Nanti kita lihat kalau punya data geologi, kemudian data kajian geofisikanya, itu bisa di match, bisa dibuat model-modelnya, begitu itu bisa enak. Apakah memang vulkanik atau bukan itu ya. Tidak, karena agak berbeda dengan yang di Jawa sebetulnya, tidak spesifik ya, karena di Ambon itu kan gak ada gunung api aktif seperti Merapi atau Salak ya. Ya enggak, yang paling mungkin sistem vulkanik yang tua begitu, gunung api purba ya kalau memungkinkan ya.
mungkin saja ada kompleks vulkanik Ambon di bagian utara atau apa yang kita nggak tahu, tapi berbeda dengan yang di Jawa itu yang tidak sekuat di sana ya, harus dicek dulu, nanti harus dibaca dulu begitu. Tapi ini pertanyaan Wahyu bagus banget Wahyu, dan ini sebetulnya setiap model geofisika ujungnya mencari sumber panas itu dari mana asalnya begitu ya. Kalau manifestasi di permukaannya banyak nggak di sana Pak Wahyu? Di sana itu ada air panas Ibu dengan 2 tipe Bu. Ada yang 2 panas tipe, sekali. tapi posisinya banyak atau cuman sedikit? 2 tipe tapi banyak atau cuma dua buah aja? Saya kurang tahu Bu, tapi Kurang tahu ya. Kalau gitu nanti kalau mau untuk studi kasus boleh nanti kita ambil suatu referensi ya yang dipercaya begitu. Kita akan pelajari nanti di minggu depan ya. Sambil ini studi kasusnya tulehu lah, boleh nanti kita lihat. Kita cara mengkajinya itu kayak gimana, cara kita mengerjakan risetnya itu bagaimana, nanti kita sampaikan ya. Baik Bu. Kurang lebih begitu ya. Baik, mungkin itu dulu ya Wahyu dan rekan-rekan mahasiswa yang lain. Kita akan lanjutkan di minggu depan insya Allah ya. Masih di geothermal sekali lagi, nanti kita lanjut ke metode lain-lainnya lah ya insya Allah ya. Kita coba Baik, Bu, terima menelaah kasih. bidang-bidang lainnya yang memang banyak dipakai juga implementasi teknologi geofisikanya. Kalau gitu saya izin pamit semuanya ya. Kita akan lanjutkan di minggu depan. Tidak ada lagi yang bertanya, cukup kan? Atau masih ada? Cukup ya? Baik, sudah pukul 3 tepat di sini. Di sana barangkali sudah sore banget ya, udah jam 5 ya. Baik, saya izin pamit ya semuanya ya. Sampai jumpa minggu depan insya Allah. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih.